Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam, kali ini bersama saya Zilvia Iskandar. Hari ini PDI Perjuangan melaksanakan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, Bali. Dan dalam Kongres PDI Perjuangan ini, pada pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah pernyataan. Di antaranya 2 poin besar adalah pernyataan soal permintaan jatah menteri secara belak-belakan kepada Presiden Joko Widodo di hadapan seluruh Ketua Umum Partai Koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan sejumlah atau seluruh kader PDI Perjuangan yang menghadiri Kongres PDI Perjuangan. Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan sinyal untuk bisa berkoalisi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang turut hadir dalam Kongres PDI Perjuangan kelima ini. Kita akan perlihatkan, ini yang pertama, soal bagaimana Mega meminta kursi menteri ke Presiden Jokowi yang hadir dalam Kongres kelima PDI Perjuangan. Yang pertama, Mega mengatakan bahwa dirinya menolak memberikan contoh bahwa kalau misalnya Presiden Jokowi hanya akan memberikan 4 kursi kabinet, tentu Megawati ini akan menolak. Bahkan tadi Mega perkataannya adalah tidak mau diberikan jatah kursi hanya 4 saja. Mega mengatakan bahwa dengan hormat ia meminta agar Presiden Jokowi memberikan jatah kursi menteri terbanyak karena PDI Perjuangan adalah partai pemenang dalam pemilu 2019. Kita simak pernyataan Megawati Soekarnoputri selengkapnya. Ibu Mega, saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, tidak mau orang yang nggak dapat aja minta. Ore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Jumlahnya menteri 34. Belum, mau ketemu aja belum. Apanya? Belum, kita ini belum ketemu dengan ketua-ketua partai koalisi, kita belum ketemu. Kalau ketemu kita akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi, misalnya yang berkaitan dengan menteri. Kita belum ketemu kok. Ya, itu tadi jawaban dari Presiden Jokowi terkait dengan permintaan menteri yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kita akan lihat poin kedua yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri yang kami tangkap pada hari ini sebagai highlight adalah mengenai sinyal untuk berkoalisi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di pemilu 2024. Ada beberapa sinyalmen yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri dalam Kongres hari ini. Kita akan simak bersama. Mas Bowo. Makanya kalau nanti yang nggak tahu dong, tolong deketin saya ya. Aduh. Ya, pemirsa, pidato Mega dan nasib koalisi Jokowi akan menjadi topik pembahasan dalam Prime Talk hari ini. Saya akan langsung memperkenalkan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Mas Adi Praitno, pengamat politik yang kembali bergabung bersama kami. Mas Adi, kita akan ulas lebih dalam ya terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Bu Mega hari ini. Dan juga bergabung dari luar studio adalah Ketua DPP PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Parera. Selamat malam, Bang Andreas. Halo, selamat malam, Bang Andreas. Malam. Baik, kembali lagi dengan Zilvia. Bang Andreas, kita lanjutkan lagi. Tadi saya sudah sempat bertanya beberapa hal pada Anda. Saya ingin mendalami lagi soal bagaimana Bu Mega hari ini tampak begitu ekspresif dan belak-belakan meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi di hadapan seluruh ketua umum parpol koalisi Indonesia Kerja dan juga di hadapan pesaingnya pada saat Pilpres 2019 yang lalu, Prabowo Subianto. Apa maksud sebetulnya?
Ya, saya kira komunikasi yang biasa dilakukan oleh Ibu Mega biasanya terbuka dan Ibu Mega menyampaikan terus terang gitu. Dan di dalam satu forum yang resmi seperti yang terjadi hari ini, Ibu menyampaikan itu secara terbuka, didengar oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang sudah bekerja keras untuk memenangkan Pak Jokowi di dalam dan Pak Kiai Haji Ma'ruf di dalam Pilpres kemarin. Tentu ini satu bagian dari pertanggungjawaban Ibu Mega juga kepada kepada partai, kepada kader-kadernya, dan itu Ibu Mega menyampaikan secara terbuka terhadap kader terbaiknya yang terpilih menjadi presiden dalam hal ini. Dalam hal ini memang unik hubungan, kita lihat bahwa di satu pihak Ibu Mega adalah ketua umum, tapi kadernya adalah Pak Jokowi adalah presiden, dan wewenang penyusunan kabinet itu ada pada presiden sih, sehingga komunikasi menjadi cair dan ya enaklah kita lihat bahwa tidak ada kendala-kendala di dalam komunikasi antara Ibu Mega dan Pak Jokowi yang selama ini baik dilakukan di dalam ruang yang tertutup maupun di ruang terbuka seperti yang terjadi sore hari tadi gitu. Bang Andreas, apa tadi maksudnya Anda mengatakan bahwa Bu Mega sebagai ketum, kemudian Pak Jokowi sebagai kader yang juga merupakan presiden, apakah itu berarti karena masih kader PDI Perjuangan berarti Pak Jokowi sebagai presiden harus mendengarkan perkataan Bu Mega soal permintaan menteri? Ya, dan adalah sangat wajar karena PDI Perjuangan adalah partai yang terbanyak memberikan kontribusi di dalam pemenangan di dalam pileg. Juga kita lihat bagaimana PDI Perjuangan di dalam proses Pilpres kemarin ketika Pilpres itu 90% lebih kader PDI Perjuangan itu jelas mendukung Pak Jokowi. Sehingga di sini kan ya satu hal yang sangat wajar, dan Pak Jokowi pun memberikan respon yang juga ya wajar bahwa ya dia akan memberikan yang terbanyak untuk PDI Perjuangan karena dan secara proporsional pun kita lihat bahwa ya ini ya bagian daripada kerja yang dilakukan oleh partai di dalam proses Pilpres kemarin gitu. Ya, Bang Andreas, tapi mengapa harus ditekankan kalau PDI Perjuangan itu harus mendapatkan jatah menteri yang terbanyak, padahal urusan menteri itu kan hak prerogatifnya presiden? Ya mengapa tidak? Yang lain juga mengatakan itu, bahkan ya tadi makanya Ibu Mega bilang yang tidak dapat kursi di DPR aja mau minta, apalagi PDI Perjuangan gitu. Sehingga saya kira komunikasi ini sangat terbuka dan sangat wajar untuk disampaikan tanpa harus berpura-pura, tapi Ibu mengatakan secara terus terang, dan Pak Jokowi sebagai presiden maupun sebagai kader juga memberikan respon yang respon yang juga wajar gitu di dalam suatu forum yang resmi seperti yang terjadi pada sore hari tadi gitu. Tapi dengan nada yang juga tidak serius-serius amat, dengan nada yang bercanda, tapi tentu punya makna gitu di situ. Oke, Bang Andreas, di sini sudah ada Bang Pasek, Gede Pasek Suardika, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, yang mungkin ini juga salah satu partai yang disinggung oleh Bu Mega tadi, yang tidak lolos ke parlemen saja minta jatah menteri, karena Hanura kan sudah menyodorkan 40 katanya nama kadernya untuk dipilih sebagai menteri. Bagaimana Bang Pasek? Bang Pasek tadi menilai apa pernyataan Bu Mega? Ya, saya kira semua harus kita hormati ya. Tapi ketika proses politik terjadi, kita jangan hanya berpikir di hilir. Prosesnya kan ada dari hulu, dari proses mengusung, berproses, kemudian ini kan kompetisi yang baru pertama kali, di mana pileg pilpres jadi satu. Dan kali ini memang dengan sistem yang ada sekarang, memang kami salah satu partai yang boleh dikatakan menjadi korban dari sistem bersama ini, karena kita semua kan tidak berpengalaman kan. Nah, tapi tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Nah, prosesnya itu kan dari proses mengusung ini kan, mengusung, kemudian sekarang sudah berhasil berjalan. Dan saya kira kembali kepada hak prerogatif presiden, karena rakyat kan memilih presiden itu berbeda dengan memilih calon legislatif, walaupun bersamaan milihnya. Karena itu kemudian kita serahkan saja kepada
usernya. Oke, berarti maksudnya Bang Pasek Anda mengatakan ini proses dari hulu ke hilir, meskipun di hilirnya Hanura tidak berhasil, tidak lolos ke parlemen, tapi sudah berkeringat dari awal. Bukan masalah beringat, tapi kan dalam posisi mengusung ini punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab dan membangun Indonesia itu tidak hanya semata-mata di DPR RI. Oke. Membangun Indonesia ini juga sampai di DPRD yang ada di kabupaten kota, yang mana Hanura juga masih cukup banyak, 800 lebih anggota DPRD kami ada di daerah. Dan ini kan juga berperan untuk membantu pembangunan secara nasional kan. Jadi saya kira cara berpikirnya begitu, sehingga jangan sampai nanti menyulitkan presiden dan wakil presiden. Hanura tidak ingin. Hanura tidak ingin hadir untuk menyulitkan posisi presiden dan wakil presiden. Hanura ingin memudahkan tugas-tugas beliau. Menarik, kalau masalah menyulitkan atau tidak menyulitkan, Mas Prayitno, kalau tadi ada permintaan-permintaan soal jatah menteri ini, ada juga menyodorkan nama-nama kader untuk dipilih sebagai menteri. Ini sebetulnya menyulitkan atau membantu presiden? Kalau saya sih memahami dua hal. Pertama, Mbak Megawati itu konteksnya sebenarnya bernada santai tapi serius. Kan guyonnya kalau cuma dapat 4 emoh gitu. Nadanya memang bercanda, tapi itu sebenarnya ingin mengunci presiden. Ingin mengunci? Mengunci, ini statementnya disampaikan kepada publik. Artinya bukan hanya PDIP yang ingin memberikan pagar terhadap Jokowi untuk memberikan kursi yang luas, tapi publik diajak untuk mengawasi, kira-kira begitu, bahwa permintaan ini memang publik juga harus mengawasi. Karena itu disampaikan ke publik disampaikan secara terbuka. Ini yang saya kira memang dipahami. Pastinya ini akan ramai diskusinya, bukan soal apa nanti hasil Kongres PDIP, tapi ini soal statementnya. Ini yang saya kira menyangkut hal-hal yang sifatnya sensitif, yang selama ini memang tidak pernah dibicarakan di panggung permukaan politik. Bahwa ada sharing power dalam koalisi, ya. Tapi ketika misalnya ada kunci-mengunci siapa yang harus dapat banyak, siapa yang dapat sedikit, bahkan menyinggung partai yang tidak lolos, tentu dalam tanda kutip ini menimbulkan suasana ria-ria politik yang nggak nyaman sih sebenarnya. Anda benar ini justru bisa menimbulkan ria-ria politik yang tidak nyaman? Betul, secara alamiah. Mengunci ini berarti juga maksudnya agak memberikan tekanan juga? Tentu ini adalah pressure politik. Karena mungkin Jokowi ini dianggap sebagai kader PDIP, mau ngomongnya terbuka. Tapi kita ingat juga bahwa yang hadir di situ karena begitu banyak ketum-ketum partai yang pembicaraan tentang soal komposisi kabinet belum selesai, ini menjadi ramai dan gaduh. Makanya saya cukup yakin ketum-ketum partai yang datang dalam Kongres PDIP pasti ditodong soal statementnya Mbak Megawati. Bagaimana nasib koalisi ke depan? Ini yang saya kira di tengah ada mazhab gondang dia dan Teguh Umar ini belum selesai, ditambah dengan statement-statement yang seperti ini, tentu suasana politiknya akan menjadi bukan hanya cukup dinamis, bisa menjadi satu gejolak yang luar biasa. Gejolak riak-riak berubah menjadi gejolak, termasuk tadi ada Ketua Umum Partai Golkar juga yang hadir di situ. Ada Bang Maman Abdurrahman, Wasekjen Partai Golkar yang sudah bergabung bersama saya di sini. Nanti saya akan minta tanggapannya terkait dengan pernyataan Bu Mega. Tapi kami harus jeda-jeda, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Baik, kami kembali lanjutkan perbincangan. Sekarang Bang Maman, apakah betul kalau tadi Mas Adi mengatakan statement-statement yang demikian seperti Bu Mega yang meminta langsung jatah menteri untuk dengan niat mengunci secara terbuka, itu dapat menimbulkan riak-riak politik bahkan gejolak di dalam internal koalisi Indonesia Kerja? Ya pada dasarnya semua tafsir itu pasti akan ada pada saat setiap, apalagi sekelas Bu Mega ya. Beliau ketua umum Partai PDIP, pemenang nomor 1 lah sekarang di Indonesia. Tapi bagi saya, kita melihatnya nih Mbak, suasana kebatinan partai koalisi hari ini sangat bagus dan positif. Sangat bagus dan positif. Jadi itu sebetulnya modal dasar yang sangat luar biasa. Ya bahwa dalam proses perjalanan ada dinamika, saya pikir wajar-wajar saja dan sah-sah saja. Seperti halnya misalnya ada Hanura dan segala macam. Terlepas dari Hanura meraih kursi di DPR atau tidak, kita tidak melihatnya itu. Itu kan sebetulnya prinsipnya adalah kebersamaan ini. Dan itu sudah disepakati oleh semua partai. Nah, tinggal seperti apa racikan dan ramuannya tentulah Pak Jokowi yang mengetahui dan lebih memahami itu. Gitu. Tapi menurut Anda statement Bu Mega tadi aman-aman saja, wajar-wajar saja? Saya pikir Golkar melihatnya seperti apa? Saya pikir untuk seorang ketua umum partai PDIP, peraih pemenang Pileg hari ini wajar dan sah-sah saja Bu Mega menyampaikan seperti itu. Yang terpenting begini, yang terpenting begini. Pertama, prinsip proporsionalitas itu harus ada. Yang kedua, siapapun orang yang diusulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kualifikasi dan kualitas. Nah, yang ketiga, kalau dari Partai Golkar, kalau kita sih menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Karena begini, kita harus ingat bahwa
Golkar itu partai yang sebetulnya kalau mau tadi buka-bukaan ataupun tadi disampaikan oleh senior saya, Hanura, bahwa harus dilihat dari hulu sampai ke hilir. Ya. Saya pikir prinsip itu juga pasti semua akan dilihat. Contoh sebagai kayak Partai Golkar adalah partai yang pertama mendukung Pak Jokowi. Tujuannya waktu itu sebetulnya karena pada satu waktu dulu itu kan gunjang-ganjing politik, stabilisasi politik nasional kan sangat instabil waktu itu sebelum Partai Golkar. Nah, pada saat Partai Golkar masuk ingin memberikan stabilisasi politik dan kepastian politik kepada Pak Jokowi agar Pak Jokowi bisa menjalankan semua roda pemerintahan ke depan, bahwa dia ke depan sudah tidak lagi diganggu-ganggu. Ada kepastian bahwa ke depan Pak Jokowi pada saat mencalonkan menjadi itu di presiden 2014 Bang Maman. Tapi kalau soal yang kali ini, apakah Golkar pernah nggak sih melakukan hal serupa seperti PDI Perjuangan? Bukan Misalnya, 2014 Mbak. Dukungan pertama Golkar itu di 2016. Kurang lebih segitu. Ya, setelah Jokowi menjadi presiden. Tapi pertanyaan saya, Bang Maman, apakah Golkar itu pernah melakukan hal serupa seperti PDI Perjuangan meminta langsung sekian jatah menteri kepada Presiden Jokowi dengan alasan Golkar itu peraih suara terbanyak kedua di Koalisi Indonesia Kerja? Saya rasa semua ketua umum partai dia memiliki tugas yang sama untuk mendistribusikan kader-kader terbaiknya di pemerintahan. Jadi tidak hanya Pak Erlangga Hartarto, Pak Usman Sabtaodang juga pasti punya tugas yang sama. Mendistribusikan iya, tetapi kalau meminta secara spesifik sekian jatah menteri? Saya pikir komunikasi politik itu sifatnya bukan meminta, tapi ini prinsip kebersamaan, Mbak. Itu yang harus dijadi catatan. Dan saya ingin sampaikan dan tegaskan suasana kebatinan semua partai koalisi yang ada di pemerintahan yang mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini sangat positif dan sangat bagus. Coba sekarang saya cek ya ke Bang Andreas ya. Jadi saya pikir Pak Jokowi akan melihat ini sebagai investasi modal awal yang sangat luar biasa. Bang Andreas, kalau dikatakan Bang Maman di sini bahwa suasana kebatinan antara Koalisi Indonesia Kerja saat ini sangat bagus, sangat positif. Apakah itu juga yang Anda lihat mengingat bagaimana hari ini Bu Mega secara terang-terangan di hadapan seluruh ketua umum partai koalisi meminta atau bahkan dikatakan Mas Adi mengunci supaya PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak? Ya, kebetulan tadi saya duduk di belakang di baris pertama tuh ada para ketua partai, di situ ada Pak Erlangga, kemudian sebelahnya ada Pak Surya Paloh, terus ada beberapa teman sekjen dari partai-partai koalisi. Saya melihat ekspresi dari Pak Erlangga ya biasa-biasa aja, artinya beliau malah merespon secara senyum karena Ibu Mega juga menyampaikan dengan bahasa yang guyon, tapi ya ini mempunyai pesan gitu. Jadi komunikasi yang terbuka dan cair gitu, dan saya kira di dalam proses politik hal-hal seperti ini sebaiknya disampaikan dengan cara-cara yang ya itu tadi ya terbuka, ya kita menyampaikan secara lebih cair tapi bisa dikenal dengan guyon juga, sehingga kemudian antara sesama partai koalisi itu hubungan tetap baik juga dengan Pak Presiden juga ya yang mempunyai hak prerogatif juga tidak merasa seperti di pressure gitu. Nah, karena kalau kita ya istilah meminta itu mungkin juga tidak terlalu pas gitu. Tapi istilah memaksakan atau memang harus seperti ini juga tidak pas. Tapi ini adalah suatu proses kerjasama yang sudah dilakukan secara bersama ya, dan tentu ya dari hasil kerjasama ini bagaimana kita juga membicarakan secara bersama gitu. Dan ya Ibu Mega tadi menyampaikan Bang Andreas, pada forum yang resmi. Meminta karena Bu Mega juga menggunakan istilah itu, bahkan tadi lebih belak-belakan lagi, kalau misalnya cuma dikasih 4 jatah kursi. Ya itu secara terus terang beliau menyampaikan bahwa ya kami tidak mau kalau misalnya misalnya yang partai-partai yang lain lebih banyak dari PDI Perjuangan misalnya. Tapi Pak Jokowi juga merespon dengan gaya nada yang bercanda gitu. Tapi substansinya masuk. Dalam arti kalaupun itu bagaimanapun itu dilakukan pasti beliau memberikan respon bahwa PDI Perjuangan akan memperoleh yang terbanyak
Nah itu kan tadi dalam komunikasi di dalam pidato tadi saya kira sangat bagus sekali karena Pak Jokowi pun langsung memberikan respon. Saya memberikan jawaban langsung kata beliau. Dan kalau misalnya yang lain dapat 2, PDI Perjuangan dapat 4 gitu. Kalau yang lain dapat ya lebih banyak, ya tentu PDI Perjuangan lebih Nanti banyak saya lagi. akan tanyakan itu lagi, kan Bang Andreas. Satu respon politik yang juga disampaikan secara terbuka gitu. Oke, dan respon politik yang disampaikan secara terbuka apakah akan menghasilkan output yang juga positif di mata sesama koalisi Indonesia Kerja? Nanti Bang Pasek bisa menjawabnya, kita harus jeda lagi pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa, Bang Pasek, betulkah suasana kebatinan saat ini di koalisi Indonesia Kerja sangat bagus, sangat positif meskipun masing-masing ketumnya meminta jatah menteri? Saya kira memang suasana kan udah dari awal itu berjalan dengan bagus sehingga tidak ada masalah sebenarnya. Kalau ada joke, ada hal-hal yang sifatnya menghidupkan suasana dalam komunikasi politik itu justru itu ciri khas dan daya tarik berpartai gitu lah. Kadang-kadang ada cabenya dikit, ada gulanya dikit, itu membuat memang lebih meriah. Dan saya kira kalau soal misalnya bagaimana Hanura misalnya, Ketua Umum kami menyampaikan kami mencantumkan 40 nama. Itu jangan dimaknai semacam bahwa real 40 nama. Tapi itu semacam sebuah pesan, sudahlah jumlah menteri aja nggak ada segitu kan gitu. Jangan menyulitkan presiden. Sengaja begitu sebenarnya bahasa itu kan begitu. Karena jumlah 40 itu melebihi daripada jumlah kabinet kan. Nah, bahasa itu harus dibaca dari tidak hanya tekstualnya aja, tapi konteksnya. Konteks di situ adalah jangan mempersulit presiden. Sehingga kalau semua nama masuk terlalu banyak, betapa susahnya presiden. Ketika presiden misalnya merasa tidak enak hati dan sebagainya. Ini kan, kalau kita berikan ruang keleluasaan, maka presiden akan bisa memikirkan jauh lebih strategis dan jauh lebih efektif. Kalau Bang Pasek di sini mengatakan bahwa tidak ingin menyulitkan presiden, tidak ingin membebani, kalau begitu jika Hanura nanti betul-betul tidak dapat jatah menteri, tidak masalahkah? Tidak ada masalah. Jadi Ketua Umum kami sudah menyampaikan yang terpenting adalah memang bagaimana periode kedua ini Pak Jokowi bisa melanjutkan pembangunan. Dan saya kira nanti beliau akan melihat kan ada profesional, ada orang kader partai politik, ada juga orang kader partai politik yang memang berbasis profesional. Kami hanya ingin melihat bahwa 5 tahun ke depan pembangunan Indonesia memang jauh lebih cepat lagi. Dan itulah tujuan kita berpartai. Kalau hanya berebut begitu malah nanti kasihan kan presiden dan rakyat juga. Memangnya sekarang ada yang sedang berebut? Nah artinya kalau, kan bahasa kalau. Baik, Bang Pasek, sekarang kita akan dengarkan juga bersama, ini adalah pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, terkait dengan jatah menteri. Apa, Nasdem? Nasdem nggak ada, nggak tahu dan tidak minta dan memang tetap komit. Ya? Artinya memberikan dukungan tanpa syarat. Dan itu saya pikir harus kita yakinkan bersama. Dan itu pride saya sebagai pimpinan partai ini. Tidak pernah saya harus bicara 1 minggu yang lalu begini, kemudian minggu ke depan begini. Cilaka kita ini. Pak, 1 kali secara resmi saya katakan Nasdem, saya harus katakan benar-benar sungguh-sungguh memberikan dukungan tanpa syarat. Nggak ada urusan itu berapa kursi, mau 1, mau 2. Nggak ada masalah itu. Baik. Mas Adi, kalau tadi ada yang meminta secara belak-belakan, tetapi ada juga Ketua Umum yang bilang, saya tidak pernah meminta, serahkan semuanya kepada presiden. Tidak minta terluka. Sikap mana yang sebetulnya tepat? Saya tertarik komentarin Bang Pasek dulu deh gitu. Ya statementnya normatif tapi cukup berat gitu intonasinya. Memang pasrahlah sama Tuhan sama Pak Jokowi soal koalisi ini. Tapi yang paling penting begini, yang menjadi ramai itu justru karena partai-partai pendukung Jokowi itu tidak bicara soal komposisi kabinet, menghindari bicara itu. Apapun yang diputuskan soal siapa yang jadi menteri, Golkar dapat berapa, Nasdem dapat berapa, itu urusan hak prerogatif presiden yang tidak boleh diganggu-gugat. Yang menjadi ramai karena tiba-tiba dalam kongres yang spesifik PDIP di Bali, kemudian seakan-akan Mbak Megawati ingin menunjukkan bahwa investasi politik terbesar kemenangannya adalah PDIP. Ini yang ramai. Saya 2 jam ini memang diteror dalam tanda kutip oleh wartawan nanya itu. Apa sebenarnya maksud tujuan PDIP itu harus lebih banyak daripada yang lain? Saya Jadi bilang sih seperti ingin menunjukkan bahwa pengaruh PDI Perjuangan terhadap Presiden Jokowi itu lebih besar daripada partai-partai yang lain. Kan begini, John F. Kennedy pernah bilang, pemenang itu adalah ibarat anak yang memiliki 1000 ayah.
Jadi seakan-akan begitu banyak orang yang merasa memiliki satu investasi luar biasa terhadap satu kemenangan. Jadi partai-partai pendukung Jokowi ini terkesan memang salah satu sama yang lainnya merasa siapa yang berinvestasi banyak, kemudian tidak berinvestasi. Bahkan kasihan teman-teman partai yang tidak lolos Senayan, yang seakan-akan investasinya nggak ada gitu loh. Berarti yang jadi korban dari sistem yang itu kan. Ini berarti yang kalau rame, ya. investasinya paling banyak juga mengharapkan bunga atau return yang paling banyak juga di antara kira-kira yang lain. begitu. Ini Coba kan saya tanya juga ya, hukum konfirmasi ekonomi politik langsung yang kepada biasa-biasa saja. Bang Andreas. Bang Andreas, benarkah demikian Bu Mega ini ingin menunjukkan bahwa investasi politik terhadap Presiden Jokowi ini paling besar dimiliki oleh PD Perjuangan sehingga mengharapkan balasan return bunga yang paling besar di antara yang lainnya? Ya, saya kira ya kalau itu dilakukan, itu dinyatakan itu adalah hal yang wajar. Tapi ini kan soal komunikasi dalam hal komunikasi politik, itu adalah soal siapa bicara kepada siapa. Dalam hal ini ya, model komunikasi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Ibu Mega terhadap Pak Jokowi. Saya nggak terlalu yakin ketua-ketua umum partai yang lain bisa berkomunikasi seperti ini dengan Pak Jokowi gitu. Sehingga kemudian hari ini menjadi viral dan kemudian menjadi ya berita besar untuk ya berita politik besar di Republik ini. Dan ini yang Ibu Mega lakukan ini ya secara terbuka dan kita bisa menginterpretasikan banyak hal, tapi yang pasti ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Ibu Mega, seorang Megawati terhadap Pak Jokowi. Yang lain belum tentu bisa, atau saya yakin tidak bisa melakukan seperti ini. Ya, tapi Bang Andreas terakhir nih ya, apakah itu berarti memang Bu Mega sengaja ingin menunjukkan kepada yang lain bahwa pengaruh seorang Megawati terhadap Soekarno Putri itu yang paling besar di antara yang lainnya? Memang sengaja ingin menunjukkan? Ya, saya kira tidak perlu ditunjukkan, semua orang juga udah tahu itu. Dan saya kira selama ini ya proses, makanya saya katakan di dalam komunikasi itu ya kita harus melihat siapa berkomunikasi terhadap siapa gitu. Baik. Dan disitulah kemudian gestur-gestur politik itu kan kelihatan gitu. Dan dalam hal ini saya kira ya model komunikasi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Ibu Mega terhadap Pak Jokowi. Yang lain, ketua umum partai yang lain saya kira tidak bicara seperti ini gitu kan. Dalam arti secara terbuka, secara enak, sambil guyon, tetapi ya tentu mempunyai pesan dan makna yang yang bisa masuk dalam ya logika politik kita semua, logika politik publik. Dan yang bagus lagi, Pak Jokowi pun memberikan respon yang juga sambil guyon, tetapi ya dia memberikan respon dengan penuh tanggung jawab gitu. Dan situ kan kelihatan dan semua orang bisa melihat itu gitu. Baik. Ini persoalan model komunikasi. Terima kasih Bang Andreas Nugroho sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Andreas Parera harus kembali lagi melanjutkan Kongres PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Andreas Hugo Parera telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan perbincangan selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan. Sekarang sudah ada Direktur Eksekutif Poltreking, pengamat politik, Mas Hanta Yuda sudah bergabung. Ya. Mas Hanta, kalau tadi Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bang Andreas, ini sebetulnya soal model komunikasi saja. Dan sepertinya Bang Andreas tadi cukup membanggakan bahwa Bu Mega lah satu-satunya yang bisa berbicara demikian kepada Pak Jokowi. Tetapi apakah ini model komunikasi yang justru akan membantu atau menyulitkan Pak Jokowi? Baik, saya kan mengomentari dalam dua perspektif komunikasi politik. Yang pertama, itu yang kedua. Yang pertama adalah dalam konteks politik, sistem politik kenegaraan kita. Jadi kesimpulan saya dari pidato yang bersambut ini adalah menunjukkan bahwa kita betul-betul menerapkan sistem presidensil cita rasa parlementer. Ini berpotensi besar mereduksi sistem presidensil, lalu mereduksi hak prerogatif presiden. Apakah hak prerogatif presiden nanti tereduksi betulan atau tidak, diukur pada keberanian presiden nanti dalam pembentukan kabinet. Kita tahu dalam sistem presidensil bahwa selain presiden dipilih langsung oleh rakyat, sementara dalam parlementer kita tahu siapa partai yang menang, tapi logikanya kan semua paradigma parlementer yang dibangun dalam komunikasi politik ini. Nah, lalu dalam sistem presidensil antara eksekutif dan legislatif tidak melebur, tidak ada hubungannya. Hitung-hitungan menteri di kabinet itu tidak ada korelasinya dengan komposisi di parlemen. Itu dalam sistem parlemen, dalam sistem presidensil, dan hak prerogatif presiden sepenuhnya dalam mengangkat kabinet. Nah, saya berharap ujung dari pidato baik dari PDI Perjuangan maupun partai lain
Pak Jokowi harus lebih presidensil. Kenapa harus lebih presidensil? Karena satu, Jokowi bukan lagi calon presiden petahana di 2024. Ya. Dia tidak perlu mematut-matut diri mendapatkan dukungan dari partai-partai, tidak memerlukan politik pencitraan. Yang kedua, dulu 5 tahun yang lalu Jokowi hanya didukung oleh 36% parlemen kursinya. Sementara sudah lebih dari cukup 60 lebih persen. Yang ketiga, dulu wapresnya seorang aktor politik yang cukup kuat, namanya Yusuf Kala. Ya. Sekarang saya kira Kiai Haji Maruf Amin variabel wapres yang tidak begitu merecoki capres presiden terpilih. Artinya presiden harus lebih presidensil, baik secara kepemimpinannya, dalam membentuk kabinetnya harus kabinetnya lebih presidensial, program dan kebijakannya harus lebih presidensial. Nah, itulah ujiannya. Seperti apa? Berarti sikap seharusnya partai-partai yang mengelilingi presiden ini tidak boleh merecoki. Tidak boleh, karena sudah mereduksi hak prerogatif presiden. Tetapi realitasnya kan partai melakukan intervensi. Dan menurut saya pidato ini ya hak semua partai. Tetapi daya tekannya menurut saya ini lebih terbuka dan lebih kuat. Tapi ini kan bergantung pada kepemimpinan presiden ujungnya. Ya. Nah, dan yang kedua saya ingin menjawab Sylvia tadi adalah dari sisi komunikasi politik. Nah, ini yang menurut saya meskipun haknya bagian dari strategi politik PDI Perjuangan, tetapi bukan menyulitkan. Ini justru membuat presiden tersandra. Tersandranya begini. Satu sisi kalau dipenuhi, padahal tadi kan dilempar ke publik. Kalau dipenuhi betulan ada rencana, justru ada kesimpulan negatif dari komunikasi ini. Presiden Jokowi dipersepsikan ternyata hanya sekedar tanda petik petugas partai yang kemudian diantisipasi jangan sampai terjadi. Mencuat kembali itu. Tetapi jika tidak memenuhi juga merepotkan karena harus berhadapan dengan PDI Perjuangan, partainya yang kursinya 22%. Dari 60% kursi kabinet, 60 dikurang 22 itu tinggal 48. Artinya bandul parlemen jika belum ada partai lain itu masih dipegang oleh PDI Perjuangan. Nah, karena itu menyulitkan dari sisi komunikasi politik, agak merugikan keduanya. Tersandra ya? Tersandra. Dan sandera politiknya akan terjadi atau tidak, tereduksi atau tidak, nanti kita tunggu pada Oktober apakah Jokowi lebih presidensil daripada 5 tahun yang lalu. Oke, saya jadi ingat Bang Maman ada pertemuan 4 ketum, termasuk ketum Anda, kemudian ketum Nasdem, PKB, dan P3. Pada saat itu sebetulnya apakah sudah ada pembicaraan yang mengarah bahwa kita betul-betul harus mendukung Jokowi, apapun itu, meskipun ada permintaan dari PDI Perjuangan seperti itu, tapi kita tetap harus seperti ini sikap kita? Sebelum saya masuk situ, saya pertegas kembali statementnya Mas Hanta. Posisi Partai Golkar dan berdasarkan perintah dari keputusan Munaslup terakhir kita dan juga arahan dari Ketua Umum, kita menempatkan Jokowi itu bukan sebagai Joko Widodo, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana kita ingin memberikan sebuah wibawa penuh kepada Presiden, kekuatan penuh kepada Presiden dalam menjalankan amanah perintah untuk membangun bangsa ini 5 tahun ke depan. Itu semangat Partai Golkar. 85 kursi yang ada sekarang pada Partai Golkar, kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Pak, jalankan pemerintah ini secara baik. Tuntaskan agenda-agenda yang memang belum tuntas. Itu spirit Partai Golkar. Artinya begini, kalau istilah saya itu in body dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, dan tidak perlu bingung. Jadi jalankan ini sesuai dengan objektivitas kebutuhan untuk mensukseskan pembangunan ke depan. Itu memang spirit Partai Golkar bersama dengan partai-partai koalisi yang lainnya. Nah, bahwa akhirnya tadi ada PDIP seperti ini, seperti itu, ya itu domain partai yang lainnya. Tapi kita meyakini semua spiritnya masih dalam spirit kebersamaan. Nah, terkait mengenai tadi pertanyaan Mbak bahwa pertemuan Gondang Dia dan ada pertemuan Tengku Umar. Pertama, pertemuan Gondang Dia itu harus dilihat dulu secara hakikatnya. Itu awalnya sebetulnya dalam rangka ulang tahunnya Pak Surya Paloh kan sebetulnya. Namun karena memang kebetulan ada juga pertemuan di Tengku Umar, sehingga terbentuklah persepsi itu. Terkesannya bahwa memang ada seperti itu. Tapi bagi saya, kalaupun ada tafsir politik, ada kesan-kesan yang tadi dinilai oleh orang lain, anggaplah itu bagian dari dinamika. Mohon maaf, karena tafsir politik itu pertemuan yang kemarin itu kan akhirnya kita lihat sendiri bagaimana Prabowo hadir di Kongres PDI Perjuangan hari ini, dan bahkan ada sinyal juga untuk kalau mau maju di 2024, Pak Prabowo dekat-dekatin saya, begitu kata Bung Beka. Nanti kita akan bahas usai jeda.
Kita tiba di segmen terakhir pemirsa. Mas Adi, tadi Bu Mega menyatakan misalnya mengajak untuk bertarung kembali di 2024 kepada Pak Prabowo. Terus kalau mau maju lagi deket-deketin saya lah Pak. Ini sinyal apa sih Mas? Sinyal untuk betul-betul koalisi atau hanya sekedar ingin cek ombak? Kalau melihat kecenderungan pidato-pidato Mbak Mega yang cukup menarik hari ini di Kongres, satu hal yang bisa ditangkap soal keinginan superioritas sebenarnya. Saya melihat Mbak Mega ini menunjukkan superioritasnya di depan begitu banyak orang. Di depan Presiden iya, begitupun di depan Ketua Umum Partai. Saya khawatir kalau statement ini selalu diulang-ulang oleh Mbak Mega, justru suasana batin kebangsaan koalisi yang disebut oleh Bung Maman itu tidak kondusif. Suka nggak suka, koalisi pendukung Jokowi itu isinya godfather semua. Ketua Umum Golkar, ada Bang Pasek ini, ada Pak Sabto gitu ya, ada Pak Paloh dan seterusnya. Jadi memang yang harus dibangun adalah soal ekualitas. Ada persamaan gitu, tidak ada yang paling merasa memiliki investasi terhadap kemenangan Pak Jokowi. Dan yang kedua tentu keinginan semua orang di periode kedua, Jokowi ini memang betul kata Mas Hanta itu harus menjadi presiden ketimbang yang lainnya. Tapi cacat bawaannya itu adalah presiden sangat tergantung bagaimana kondusivitas dukungan di parlemen dan partai. Ini cacat kita yang memang harus kita akui. Persoalannya apakah Jokowi mampu keluar dari itu atau tidak. Baik, terakhir Mas Hanta. Ya, tadi Pak Jokowi di pidatonya mengutip Ibu Mega memang cantik itu ya kuat ya karena pemenang pemilu 22%, tapi Pak Jokowi ada komentar balasan itu bagus. Dan sekarang saya juga mulai ganteng, mulai kuat juga. Karena itu menurut saya ini tantangannya seperti apa nanti. Tapi konteksnya dalam Gerindra ya pertanyaan tadi menurut saya memang PD Perjuangan juga sedang memperkuat posisi tawarnya dengan bergabungnya Gerindra. Ada potensi untuk membangun kongsi koalisi dalam jangka pendek, mungkin dalam pemilihan-pemilihan MPR, kita tidak tahu seperti apa nanti momentum terdekatnya. Kemudian dalam konteks jangka menengah ada amandemen konstitusi yang juga strategis. Yang terakhir tadi yang disinggung adalah soal kemungkinan di 2024 akan berkoalisi. Nah ini semua menurut saya ujiannya adalah di tangan Pak Joko Widodo. Seperti apa? Karena pidato Pak Jokowi yang merespon secara parlementer juga itu menurut saya juga mereduksi kekuasaan prerogatif dirinya sendiri. Dan dia harus jawab, beliau harus jawab kepada publik bagaimana nanti dalam pembentukan kabinet lebih banyak nuansa teknokratik atau politik. Kalau politik berarti betul bahwa Pak Jokowi bisa diintervensi, terdikte dan tereduksi sistem presidensi kita. Tapi ternyata lebih banyak faktor-faktor variabel teknokratik, maka mudah-mudahan nanti ini lebih presidensil dan energi politik Pak Jokowi jangan terlalu dihabiskan urusan politik-politik itu saja, tapi menuntaskan agenda politik untuk kesejahteraan rakyat. Betul, seperti kata Pak Jokowi bahwa di periode kedua ini dia akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Bang Pasek, Mas Hanta, Bang Maman dan juga Mas Adi sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.